Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bertemu dalam perkuliahan muamalah ya, untuk pertemuan yang kesekian kalinya. Kalau tidak salah pertemuan ke 14 ya kayaknya ya. 14 atau 13 ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengulas pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan. Langsung saja kita sama-sama bahas pertanyaan tersebut berikut. Oke ya teman-teman sekalian, di forum diskusi sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Tentang nikah siri saya akan bacakan dan saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, tapi sebelumnya saya harap teman-teman sudah membaca materi ya, materi tentang nikah siri di online learning ya. Di sana kita sudah memahami apa definisi nikah siri atau nikah di bawah tangan ya. Karena ada beberapa pengertian. Yang kita maksudkan nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah nikah yang tidak dicatat oleh negara ya, oleh pemerintah gitu ya. Tentu saja ini adalah sesuatu yang baru ya di masa Rasulullah SAW. Dulu itu tentu saja belum ada ya pencatatan pernikahan, konteksnya berbeda ya. Bahkan kalau kita membaca beberapa buku fikih ya, tentu saja ini konteksnya sudah berbeda dari sekarang ini, di mana di negara kita ya pernikahan sekarang sudah diatur sedemikian rupa ya. Bahkan ada undang-undangnya ya, kepresnya ada yang dijadikan acuan oleh pengadilan agama yang disebut dengan kompilasi hukum Islam ya. Sudah saya berikan materinya. Jadi kalau kita mau mengurus pernikahan ya ataupun perceraian ya, termasuk waris ya, hukum perdata Islam itu tidak semau-maunya ya, tapi kita harus melalui hukum yang sudah ditegakkan di negeri ini, melalui pengadilan agama ya. Patokan aturannya adalah kompilasi hukum Islam. Kalau kita tidak mengikuti aturan ini tentu saja menjadi ilegal ya, menjadi ilegal ya, tidak sesuai dengan standar hukum. Nah, apa bedanya aturan negara dengan hukum Islam? Ya, ini juga hukum Islam ya. Saya ingin tegaskan bahwa kompilasi hukum Islam, oke, bukan kompilasi hukum negara ya. Hukum Islam, kompilasi hukum Islam yang ini sudah disahkan oleh negara gitu ya. Jadi ini adalah hasil istima ya, hasil ijma ya, para ulama, kesepakatan para ulama Indonesia dengan berbagai pertimbangan termasuk kondisi keindonesiaan ya, kemudian memutuskan satu aturan yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Jadi jangan bedakan antara hukum Islam dan hukum negara, karena ini juga hukum Islam gitu ya. Nah, di sana disebutkan bahwa nikah harus dicatat. Oke? Untuk apa? Supaya sah. Supaya sesuai dengan standar hukum. Apa sih sah itu? Sah adalah satu transaksi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, di mana syarat itu diadakan untuk menjamin pihak-pihak yang bertransaksi. Artinya, kalau ada sebuah transaksi kemudian membahayakan pihak-pihak, berarti itu kurang syarat dong ya. Oke ya, berarti itu kurang syarat, karena syarat itu diadakan untuk memastikan jaminan hukum bahwa orang-orang yang berakad di situ menjadi aman. Nah, dalam konteks ini kalau kita melihat rukun nikah ya, rukun perkawinan itu dalam buku-buku fikih lama gitu ya, ataupun dalam hadis, tentu saja tidak memasukkan pencatatan gitu ya. Karena dulu konteksnya berbeda ya. Dulu nikah cukup di otoritas setempat, para ustadz, para kiai ya. Sekarang enggak lagi begitu. Hukum sekarang sudah lebih maju lagi ya, untuk menjamin keamanan para pihak-pihak yang akad. Ya, dengan demikian maka pencatatan pernikahan sekarang harus dilakukan. Kalau enggak dilakukan, membahayakan pihak-pihak yang berakad. Baik teman-teman sekalian ya, tolong yang belum baca materi ya, itu dibaca dulu gitu ya, supaya nggak miskomunikasi gitu ya. Baik,
Yang pertama ini ada pertanyaan dari Wahyu Irawan. Oke, apakah seorang laki-laki yang telah menikah sah baik secara hukum agama maupun hukum negara dengan seorang perempuan lalu kemudian menikah lagi secara siri dengan perempuan lain dapat dikenakan pasal berapa ya Pak? Dan apakah ada pendapat ahli yang menguatkan pertanyaan tersebut? Oke, jadi gini, ini yang sering terjadi ya, kemudian sudah menikah, oke, sudah menikah resmi sah gitu ya, kemudian mau poligami ya, ini kasusnya kan berarti poligami tuh. Nah, karena nggak diizinkan kan, kalau mau poligami kita sudah bahas ya di materinya ya, kan kalau mau poligami harus ada izin dari istri pertama gitu ya, kalau udah dua istrinya, istri pertama dan kedua. Karena nggak diizinkan ya, atau mungkin juga alasan lain, kemudian dia nikah lagi, nikah di bawah tangan, oke, nikah siri itu ya, nikah siri. Lalu di sini bagaimana? Apakah dikenakan pasal? Ya, pasal yang untuk menjerat itu tidak ada gitu. Ini kan hukum perdata bersifat aduan gitu ya. Kalau perdata itu harus diadukan, bukan pidana. Nah, sementara perdata yang kita pakai di dalam hukum Islam itu nggak bisa menjerat orang ini. Tapi di dalam kompilasi hukum Islam ya, yang dipakai oleh pengadilan agama di seluruh Indonesia, nikah yang di bawah tangan itu, nikah yang kedua itu, siri itu dinyatakan ilegal ya, tidak mempunyai kekuatan hukum. Oke ya, resikonya apa? Resikonya adalah nanti bisa merugikan terutama pihak istri itu, karena tidak punya kekuatan hukum seperti itu. Kalau ada masalah ya, nanti kalau sudah punya anak atau ada masalah warisan dan sebagainya, tentu saja tidak bisa menuntut ke pengadilan, tentu saja akan kalah gitu ya. Umpamanya istri yang dirugikan ya, nggak bisa menuntut itu karena tidak punya status hukum. Oke ya, seperti itu ya Wahyu. Kemudian pertanyaan kedua dari Tri Rizky Astuti. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya bagaimana dampak nikah siri bagi anak-anak hasil pernikahan. Oke, di bawah pertanyaan Tri Rizky ini sudah ada yang menjawab nih ya, Gina Saadah. Terima kasih Gina sudah membantu menjawab ya. Dijawab oleh Gina. 1. Anak-anak hasil nikah siri akan kehilangan akses fasilitas negara seperti sekolah, pembuatan kartu tanda penduduk, dan seterusnya. Anak-anak hasil nikah siri rentan mengalami eksploitasi dan seterusnya. Baik, silakan Tri, nanti dibaca nih jawaban Gina, bagus juga nih ya, nanti untuk menambahkan pandangan jawaban juga nanti. Silakan ini dibaca tanggapan dari Gina Saadah. Jadi intinya sih begini, saya ingin memberikan catatan. Karena statusnya ilegal, maka nanti si anak juga tidak punya kedudukan sebagai anak yang sah dari ayahnya itu. Anak itu nanti statusnya akan dinasabkan, diikutkan kepada ibu saja gitu kalau dalam hukum Islam gitu. Jadi dia nanti kalau misalnya cerai dan lain-lain itu tidak bisa menuntut hak-hak yang semestinya gitu ya, warisan, kemudian hak pengasuhan gitu ya, yang seharusnya itu ditanggung oleh ayah gitu ya kan. Nah, tapi kalau ayahnya kemudian mengelak ya, itu akan dirugikan gitu. Jadi statusnya dia tidak punya ayah, seperti itu saja intinya gitu, karena pernikahannya ditambah di pernikahannya itu ilegal gitu, seperti itu ya. Oke ya. Kemudian yang ketiga dari Afifah Saja ya. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya apa saja syarat nikah siri. Waduh, ini apakah mau nikah siri atau gimana nih? Saya kira enggak ya, saya kira bukan mau nikah siri, tapi ini sekedar nanya saja kalau ada yang mau nikah siri itu seperti apa sih ya. Nah, orang yang nikah siri itu biasanya itu dia juga mengikuti syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam ya, hukum Islam yang tentunya belum berperspektif modern gitu ya. Misalnya ada pengantinnya jelas ya, ada wali, ada saksi ya, ada mahar gitu ya, itu semua ditunaikan semua. Hanya nikah ini tidak dilakukan di bawah pencatatan KUA, petugas pencatatan pernikahan dari KUA gitu. Jadi nggak ada kekuatan hukum gitu ya. Kalau nikah seperti ini nggak ada kekuatan hukum Mbak ya.
ya itu kan membahayakan ya, membahayakan pihak-pihak tertentu akan dirugikan ya. Jadi jelas sekali bahwa nikah siri itu berdampak tidak baik. Padahal untuk mencatat nikah itu berapa sih biayanya gitu ya, kan nggak mahal gitu ya. Perhatikan ini, untuk mencatatkan pernikahan ya dihadiri oleh penghulu itu tidak mahal, bahkan ada nikah massal tuh ya. Yang mahal itu biasanya resepsinya gitu ya kan, resepsinya terlalu mewah, nah itu yang bikin mahal gitu ya. Pencatatan pernikahan nggak mahal, bahkan mahar gitu ya juga nggak mahal. Mahar itu yang penting adalah diterima oleh calon istri, ya, syaratnya kan begitu kan ya. Jadi hemat saya tidak ada alasan mesti kok nikah siri gitu ya. Mohon maaf dalam tanda kutip, yang melakukan ini kebanyakan adalah niatnya sudah tidak baik gitu ya. Kenapa harus nikah siri seperti itu? Oke, di pertanyaan Afifah ini juga ada yang jawab nih, Rafa Fakhrunisa gitu ya. Oke, memenuhi rukun ya, ini ada jawaban cukup panjang, ada 7 poin jawaban dari Rafa ya. Terima kasih Rafa jawabannya. Tapi tadi itu ya saya menggarisbawahi, apapun yang dipenuhi dalam nikah siri ini statusnya adalah ilegal. Disebutkan dengan jelas dalam kompilasi hukum Islam, nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum. Oke. Kan itu hukum negara Pak. Nah itu saya sudah jelaskan di depan ya, itu kompilasi hukum Islam gitu ya. Kalau sebuah akad ya, sah menurut Islam katanya gitu ya, tapi kemudian membahayakan pihak-pihak tertentu, apakah itu baik gitu? Padahal hukum Islam kan menghendaki kebaikan gitu. Oke ya. Kemudian dari Sentiani ya, Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya apa saja hukum bagi perempuan yang melakukan nikah siri. Ini sudah terjawab ya sebelumnya ya hukumnya. Jadi kalau saya menjelaskan clear, kalau di materi saya tidak sah, sudah begitu saja gitu ya. Kenapa? Karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena sah itu artinya pihak-pihak tertentu aman ya dari persoalan-persoalan yang memungkinkan terjadi. Jadi sah itu artinya memenuhi syarat hukum. Syarat hukum diadakan untuk mengamankan pihak-pihak yang melakukan akad gitu ya. Kalau dulu belum ada pencatatan, kalau sekarang sudah lebih bagus ya karena ada pencatatan. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya dari Sylvia ya, bagaimana status anak hasil nikah siri menurut hukum Indonesia? Tadi ini di atas sudah ada ya, tolong direview lagi ya status anaknya. Tadi sudah ada yang juga yang menanggapi ya. Oke, jadi dia hanya diikutkan ke ibunya, tidak punya status di hadapan ayahnya, kehilangan hak ya, kehilangan hak-hak waris dan tidak bisa menuntut apa-apa nanti kalau ada sesuatu tidak baik yang terjadi. Baik, Agilia Arianti ya, Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya bagaimana cara menjatuhkan talak nikah siri. Waduh, udah nikahnya nggak sah ya, talaknya ya kacau lagi gitu. Jadi begini, kalau sudah terlanjur nikah ya, kemudian nikah saja secara resmi, udah gitu aja deh beresnya ya. Kalau sudah terlanjur nikah saja secara resmi. Kalau nikahnya nggak tercatat terus kemudian cerainya nggak tercatat, kacau itu hukum kan. Orang nikah sendiri, bubar sendiri kan akhirnya begitu gitu, karena tidak legal di depan hukum gitu ya. Ya kalau sudah nikah kemudian nikah siri mau cerai ya itu cerai sendiri aja ya udah, kemudian dicerai udah kamu saya ceraikan, akan gitu aja, menjadi kacau ya kan. Oke, sekarang udah nikah siri nih, pertanyaan Agila kan gimana mencerainya? Ya dicerai saja sama si suaminya itu. Umpamanya suaminya bilang gini, sekarang kamu saya cerai. Oke, terus mau ngapain si istri itu ya? Nggak mau misalnya, ya kan? Oh saya nggak mau. Terus mau nuntut kemana? Kan gitu ya? Karena cerainya, karena nikahnya ilegal, ya cerainya juga ilegal. Jadi istri kehilangan hak, oke? Terus nggak bisa nuntut apa-apa gitu. Misalnya pas dicerai, ya udah saya mau dicerai tapi hak-hak apa? Ada mut'ah, ada pengasuhan anak menjadi tanggung jawab lo. Terus suaminya jawab saya nggak mau. Terus gimana mau nuntut? Nggak bisa kan? Nah gitu. Jadi makanya mesti legal gitu. Nah, kalau nikah legal, cerai legal. Kalau sudah cerai ada hak-hak yang harus diberikan kepada istri yang bisa dituntut. Kalau suami itu nggak mau ya dituntut di depan hukum. Pengasuhan anak ya, ada
apa di situ nafkah seperti itu. Oke, Agilia, terima kasih. Kemudian dari Nur Aini ya, bagaimana hukumnya seseorang yang sudah menikah secara siri tapi belum memiliki akta cerai dari pengadilan? Aduh, gimana nih maksudnya nih? Bagaimana mengisbatkannya? Oh, maksudnya dia belum cerai nih, maksudnya udah punya istri ya, belum cerai terus nikah lagi gitu, nikahnya siri ya, itu yang sah yang pertama gitu ya kan. Yang pertama, kalau cerai juga harus di depan pengadilan. Kalau mau cerai, cerai dulu gitu ya, sah statusnya, kemudian baru nikah lagi gitu. Kalau belum cerai kemudian mau nikah, tentu saja siri itu, kucing-kucingan. Kalau mau nikahnya resmi dan sementara dia belum cerai, itu kan statusnya berarti berpoligami, harus menyesuaikan syarat-syarat poligami gitu ya. Kecuali dia malsuin identitas nih, udah punya istri nih, kemudian nikah lagi secara resmi umpamanya ya, terus ngakunya bujangan, dipalsuin umpamanya KTP-nya atau apanya gitu ya, baru tuh bisa. Tapi kalau enggak, udah punya istri mau nikah lagi, statusnya kan jelas sudah menikah di KTP, berarti statusnya dia mau poligami gitu. Nah sementara ini mau nikah siri ya, kalau mau nikah siri namanya ilegal, masih punya istri ya bisa aja dia melakukan gitu ya, tapi kan sekali lagi dia aja yang bisa, tapi di depan hukum itu ilegal gitu ya. Oke Nur Aini. Kemudian yang terakhir dari Aninda ya, apabila nikah siri diperbolehkan, apakah ada batasan berapa kali? Nah, enggak diperbolehkan, udah gitu ya. Kalau saya jelas tegas, enggak diperbolehkan. Dan menurut hemat saya, para ustadz jangan berfatwa untuk membolehkan nikah siri ya. Bagaimanapun sekarang nikah yang legal saja dicatat itu biayanya toh tidak mahal gitu. Kalau saking nggak punya biayanya, ya udahlah ke institusi sosial lah, minta bantuan untuk sekedar bayar catat nikah, nggak mahal kok gitu ya. Bahkan ada tuh nikah massal sekarang ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak mencatatkan pernikahan. Teman-teman sekalian, demikian tadi ya pembahasan kita tentang nikah siri ya. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.